Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Rafidi Alba. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video seputar tulisan atau artikel yang pernah saya tulis di blog pribadi saya, yaitu Rafidi Alba WordPress. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini saya akan ambil sebuah tema yang berjudul mempersiapkan generasi Robbani. Generasi Robbani atau kata Robbani berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah Robba, Yarbu, Robban, yang artinya adalah tumbuh, menambah, dan lain-lain. Jika berubah menjadi Robbani, artinya orang yang alim, orang yang arif, atau orang alim yang telah mencapai derajat makrifat. Sedangkan secara istilah, para sahabat sekalian, Robbani adalah orang yang telah mencapai derajat makrifat di sisi Allah, atau orang-orang yang pada dirinya terdapat pengenalan terhadap Tuhan yang sangat dalam. Indikasi dari orang yang sesuai dengan istilah Robbani versi inilah yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki penghambaan serta pengabdian yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kata Robbani digunakan dalam konteks menyebut orang alim dari pemuka agama tertentu yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Misal sebagaimana yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan sebabkan kamu tetap mempelajarinya. Para sahabat sekalian, selanjutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat seorang Robbani. Berdasarkan ayat di atas, predikat Robbani hanya digunakan untuk menyebut seorang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berilmu dan memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Yang ketiga, mengajarkannya kepada masyarakat. Dan yang keempat, mengikuti pemahaman para sahabat dan metode mereka dalam beragama. Karena sahabat merupakan standar kebenaran bagi umat Muhammad SAW. Kurang dari salah satu di antara sifat di atas tidak dapat disebut seorang yang Robbani. Hal ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibnu Arabi ketika ditanya tentang makna Robbani. Beliau mengatakan, apabila seseorang itu berilmu, mengamalkan ilmunya, dan mengajarkannya, maka layak untuk dinamakan seorang Robbani. Namun jika kurang salah satu dari tiga hal di atas, kami tidak menyebutnya sebagai seorang Robbani. Kemudian bagaimana caranya para sahabat sekalian kita mempersiapkan generasi Robbani? Mendidik masyarakat menjadi generasi Robbani merupakan tanggung jawab semua orang, karena semua manusia memiliki tanggung jawab untuk berdakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja tanggung jawab ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan ilmu dan pengetahuan seorang. Untuk mewujudkan generasi Robbani seutuhnya, agenda besar ini harus dimulai dari lingkungan belajar yang paling kecil, yaitu yang bernama keluarga. Karena itu Allah perintahkan agar kepala keluarga dengan serius
memperhatikan kondisi keluarganya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah gandengkan perintah ini dengan gelar iman, menunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan tuntutan dan konsekuensi iman seseorang. Dalam ayat di atas ada dua perintah, para sahabat sekalian. Yang pertama adalah perintah untuk kita melindungi diri kita masing-masing, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah untuk melindungi keluarga, dengan memerintahkan untuk mengamalkan kewajiban dan melarang keluarga untuk melanggar larangan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat di atas, ajari mereka dan didik mereka. Untuk mewujudkan tujuan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa metode dalam mendidik keluarga. Yang pertama adalah mengajari mereka dengan bertauhid. Allah berfirman menceritakan tentang wasiat yang disampaikan Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133 Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Itu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu prinsip penting tentang penanaman akidah kepada keluarga. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa cerita perjalanan hidup Nabi Yakub alaihissalam sangat panjang dan merupakan cerminan akhlak terpuji. Namun penggalan cerita tentang beliau yang Allah pilih dalam Al-Quran adalah kisah wasiatnya kepada putra-putranya. Demikian juga diajarkan Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua adalah mengajari keluarga untuk melaksanakan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk dipaksa sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495 dan sahihkan oleh Albani. Pada asalnya hukum sholat tidak wajib bagi anak-anak, akan tetapi ketika ada seorang akan meninggalkan sholat sementara orang tua tidak memerintahkannya atau memaksanya, maka si anak tidaklah berdosa. Namun yang berdosa adalah orang tuanya karena telah melanggar kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat. Karena dirinya wajib memerintahkan anaknya agar melaksanakan sholat. Faedah lainnya adalah bahwa perintah tersebut untuk membiasakan anak agar terbiasa mengerjakan sholat ketika telah menginjak remaja dan dewasa. Yang ketiga adalah memberikan sedikit ancaman agar mereka tidak bermaksiat. Tujuan memberikan ancaman semacam ini adalah agar anak tidak berani melawan orang tua atau istri tidak berani melawan suami.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gantunglah cemeti di tempat yang bisa dilihat penghuni rumah, karena ini akan mendidik mereka." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Yang keempat, pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini akan menjadi pendidikan bagi anak untuk memahami bahwa antara laki-laki dan wanita tidak boleh campur baur. Pemisahan itu dimulai ketika mereka menginjak usia 10 tahun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pisahkan tempat tidur di antara mereka. Dan yang kelima adalah memperbanyak doa untuk keluarga. Bagi kita, memperbanyak doa bagi keluarga adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berisikan tentang doa. Demikian pula Rasulullah SAW banyak mengajarkan hal yang sama dalam hadisnya. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang doanya banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Banyak doa beliau berisi kebaikan untuk dirinya dan keturunannya. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim adalah doa yang istimewa di sisi Allah. Di antara doa beliau adalah wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Beliau juga berdoa, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, beliau memohon kepada Allah agar setiap orang mukmin yang masuk ke rumahnya diampuni Allah. Ini akan memberi kesempatan agar keluarga kita banyak mendapat ampun dari Allah. Nabi Nuh berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidiz zalimina illa tabaru. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Allah juga mengajarkan di antara doa orang mukmin adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman atau sahabat sekalian, demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya singkat, yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan buat saya khususnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menjadikan diri dan keluarga kita keluarga yang Allah ridhoi dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.